Lalu sejauh apa kontribusi sektor pertambangan terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sejauh apa komitmen dukungan dari lembaga legislatif sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Bapak Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI. Halo Pak Sugeng, Ya, selamat sore. selamat sore Sarah dan selamat sore pemirsa CNBC. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Sugeng sudah mau diundang ke CNBC Indonesia untuk berdialog secara eksklusif bersama kami. Mungkin langsung saja Pak Sugeng ke pertanyaan pertama saya di sore hari ini, bagaimana Pak Sugeng sendiri melihat peran sektor pertambangan khususnya Minerba dalam menjaga tren pertumbuhan PNBP yang terus meningkat nih dalam beberapa tahun terakhir. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam komposisi APBN kita bahwa APBN dari sisi pendapatan negara pertama pastinya pajak. Pajak tuh hampir 83% ya di APBN tahun 2026 ini, maka 17%-nya adalah dari pendapatan negara bukan pajak. Dan sektor minerba memang tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat angka PNBP targetnya kurang lebih memang turun dari APBN tahun 2025 yang lalu. Tahun 2025 yang lalu kurang lebih hampir 520 triliun, sekarang 490 triliun. Nah ini tetapi bahwa kalau kita lihat dalam perkembangannya kemudian memang pendapatan negara bukan pajak masih sangat tergantung dari komoditas kita yakni batu bara dan mineral lain seperti nikel utamanya. Dan memang ini semua sudah kita mitigasi juga di Komisi 12 bahwa harga komoditas ini kebetulan turun. Nikel sedang turun dan juga batu bara turun dan juga volume yang diserap dunia khususnya ekspor dari Indonesia juga turun karena Australia masuk kembali ke pasar batu bara, demikian juga China dan India, salah satu dua negara yang besar sekali mengimpor batu bara, juga mereka meningkatkan kapasitas produksi dalam negerinya sehingga ceruk katakanlah pangsa pasar ekspor batu bara sedang turun. Nah inilah yang juga kita terus ikut mitigasi sedemikian rupa. Demikian juga di nikel ya. Nikel harga komoditas ini sedang turun juga karena terjadi semacam oversupply. Catatan kami di Komisi 12 oversupply kurang lebih sampai 350.000 ton ya dunia ini sehingga turun harga nikel. Kendati demikian kita bersyukur karena hilirisasi ini terus kita tekankan pada aspek-aspek yang sehingga tingkat nilai tambah produk itu akan terus meningkat ya. Tadi sebagaimana disampaikan dari catatan penerimaan yang juga target di APBN tahun 2025 yang lalu mudah-mudahan akan tercapai. Di tahun 2024 sungguh luar biasa. Target PNBP tercapai sampai 113%, jadinya justru naik 13% dari target yang ditargetkan. Tahun 2025 ini memang sedang dunia sedang tidak baik-baik saja termasuk pasar komoditas yang menjadi unggulan ekspor kita. Nah, dengan demikian maka dari termasuk juga kita terus-menerus melakukan pengawasan di sektor pertambangan, kita semuanya empati, simpati dan penuh ikut merasakan bagaimana yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh, bagaimana terjadi bencana yang luar biasa, maka kami terus-menerus melakukan pengetatan pengawasan tentang tata kelola pertambangan ini. Sehingga apa? Bahwa alam yang memang disediakan sumber daya alam ini untuk kita eksplorasi dan eksploitasi, tetapi harus tetap menjaga keseimbangan. Sehingga menjadi sungguh luar biasa pelajaran yang sudah tidak boleh terulang lagi apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera seperti tadi. Sehingga tata kelola ESG, Environment, Social, and Governance, itu terus kita perketat karena salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Salah satunya misalnya begini, di nikel misalnya, beberapa waktu lalu baru 3 hari lalu kita undang surveyor. Betapa besarnya peran surveyor ini. Kenapa? Dialah yang akan mengidentifikasi, dialah yang akan
memberi semacam penilaian bahwa tonasenya berapa, kadarnya berapa. Inilah yang juga akan mempengaruhi pendapatan negara, PNBP dan seterusnya. Dan kita lebih menekankan misalnya, kebetulan ada 2 jalur pertambangan itu khususnya nikel ya, kita bicara nikel. Ada jalur laut. Nah, selama ini sudah terkontrol sedemikian rupa karena ada sah bandar, ada bea cukai dan sebagainya. Bagaimana dengan yang di darat? Yang dari tambang langsung masuk ke kawasan industri, dari kawasan industri langsung masuk smelter. Pengalaman kami ketika mengecek di salah satu kawasan industri, bayangkan timbangannya saja rusak. Nah, ini kan praktek-praktek semacam ini harus kita cegah agar apa? Agar praktek pertambangan yang baik lah yang harus kita lakukan sehingga pendapatan negara dari sisi sumber daya alam kita bisa kita nikmati bersama. Betul. Dalam APBN kita, karena salah satu yang besar dalam APBN kita hampir sama kurang lebih dengan misalnya defisit kita yang kurang lebih 2,58% di APBN 2026 dari PDB ya. Jadi, nah disitulah apabila pendapatan negara bukan pajak lantas timpang, maka dipastikan defisit, apalagi kalau pajak juga tidak tercapai, maka defisit anggaran akan lebih besar, dan kalau itu maka salah satunya ditutup dengan utang luar negeri dan terus-menerus secara akumulatif, maka menjadi tidak sehat. Sehingga itulah kami di Komisi 12 terus menekankan pengawasan agar jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Ini yang sedang kita awasi, sedang kita perketat, sehingga di Komisi 12 dibentuk namanya tim pengawas surveyor. Ingat, surveyor itu hanya totalnya belasan saja, tapi itulah yang sangat menentukan tentang volume, tentang juga misalnya ada istilahnya nikel 2,0, itu artinya dengan kualitas yang bagus ornya. Maka bayangkan kalau itu terjadi hengki-pengki, terjadi katakanlah ketidaksehatan hubungan antar pihak sehingga diakukan hanya 1,8 misalnya, maka terjadilah kerugian negara yang besar. Sehingga inilah yang akan kita lakukan. Itulah salah satu upaya untuk mencegah kebocoran. Pak Sugeng, ini kan berarti kondisi dari geopolitik dan juga global ini sangat berdampak langsung gitu ya, terhadap Minerba. Nah, kalau kita ngomongin target PNBP Minerba di tahun depan saja, di 2026, sebenarnya realistis nggak sih Pak? Ya, begini. Jadi target kalau hanya didasarkan pada katakanlah kalau semua dengan basis konservatif, saya kira menjadi realistis. Jadi kami di Komisi 12, kalau kita bicara dengan Kementerian ESDM, bicara tentang target-target pendapatan negara dari sisi Minerba, kita selalu mengingatkan agar target itu dengan pendekatan yang bersifat konservatif. Misalnya apa? Dari sisi harga dan dari sisi volume, sehingga kalau terjadi harga yang lebih baik, maka itu adalah bonus. Sehingga dari sejak awal harus kita bisa mitigasi sedemikian rupa kemampuan keuangan negara kita. Karena PNBP adalah sebagaimana saya kemukakan tadi, bagian dari penyangga juga APBN kita. Jadi kalau PNBP-nya meleset adalah juga sangat berbahaya, sehingga nanti targetnya tidak tercapai. Sedangkan dari sisi belanja sudah ditetapkan itu adalah untuk belanja E to Z lah, A, B, C, D, E dan seterusnya. Nanti kan sama di migas misalnya. Tentang penetapan lifting minyak dan juga ICP, Indonesia Crude Price, itu kita betul-betul harus hati-hati betul. Kenapa? Karena lifting dan ICP itulah yang diukur sebagai pendapatan negara pertama. Karena lifting adalah minyak jatah pemerintah, jatah negara, yang itu nanti akan dihargai sebagai pendapatan sesuai dengan lifting, dengan ICP, Indonesia Crude Price, yang diukur dari rata-rata harga crude dunia, ya, harga baik itu WTI, West Texas Intermediate maupun Brent. Nah, inilah parameter-parameter yang terus menerus kita perketat sedemikian rupa. Kita menyusun APBN, upayakan yang presisi. Tentunya adaptif juga APBN itu terhadap perkembangan situasi ekonomi dunia. Seperti hari-hari ini kan kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia juga
kurang lebih di kisaran tidak sampai 3% bahkan. Ini kan juga menentukan tentang tadi komoditas, ekosistem perdagangan dunia yang sedang juga terkoreksi sedemikian rupa. Sehingga itulah bagaimana apalagi pemerintahan Pak Prabowo itu mentargetkan swasembada pangan dan swasembada energi, maka keseluruhan itu apalagi juga ditargetkan betul itu dia tumbuh 8% di tahun 2029, maka mengandekan ada sebuah investasi secara akumulatif sampai 13.700 triliun di tahun 2029. Sehingga secara per tahun investasi itu kurang lebih sampai 2.200 sampai 2.500 triliun. Nah, inilah upaya-upaya ini sehingga ekosistem yang terbentuk salah satunya di investasi energi dan pertambangan. Nah, inilah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi kita. Sekali lagi tetap harus dengan pendekatan ESG, Environment, Social and Governance. Memang ada sebuah ideologi bahwa tidak ada peradaban tanpa pertambangan, tetapi pertambangan itu juga yang akan yang akan merusak bahkan akan menghancurkan peradaban kalau tidak dikelola dengan prudent, dengan sebagaimana sekarang yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan di Aceh. Ini menjadi pelajaran pahit luar biasa. Kita semuanya harus kembali merumuskan kebijakan-kebijakan yang ketat perihal pertambangan yang dengan tata lingkungan yang baik. Betul. Jadi memang ESG ini harus diterapkan dengan tegas dan ketat. Dan tadi kalau bisa merangkum dari Pak Sugeng sendiri, memang target PNBP Minerba tahun depan ini realistis sebenarnya karena pendekatannya itu harus konservatif gitu ya. Jadi memang kalau misalnya targetnya itu tidak tercapai, jadi memang sudah ada mitigasi-mitigasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, Pak Sugeng, ini dialog kita semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Road to CNBC Indonesia Award Best Mining Ecosystem.